Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadan dengan nomor NIM 010120130131. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pasar usaha cake and bakery di Zahira Bakery. Untuk profil usahanya, Zahira Bakery ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner berupa kue dan sudah berdiri sejak tahun 2019. Zahira Bakery ini menjual berbagai jenis kue seperti Black Forest, roti buaya, roll cake, dan sedikit berfokus pada birthday cake. Lokasi dari Zahira Bakery ini berada di Jalan Letkol G. Manulang nomor 274, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Sebelumnya, apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar merupakan sebuah proses pengelompokan atau pembagian calon konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya yang berbeda agar pengusaha mampu mengenali kelompok konsumen tersebut lebih baik. Segmentasi ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada perilaku, demografis, geografis, dan psikografis. Lalu segmentasi pasar yang digunakan di Zahira Bakery ini yaitu segmentasi demografis, di mana jejak konsumen yang dituju Zahira Bakery dari karakteristik, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, hingga besaran pendapat konsumen yang dominan membeli produk kue Zahira. Dan jadi konsumennya tuh berasal dari semua kalangan tanpa memandang umur, status, tingkat ekonomi maupun pendidikan. Dan semuanya bisa menikmati kue di sini. Selanjutnya yaitu ada target pasar. Target demografi sudah dijelaskan sebelumnya, ditujukan kepada semua kalangan, baik usia muda maupun yang tua, laki-laki ataupun perempuan. Semua bisa menikmatinya. Untuk target psikologis, di mana orang ini aktif menggunakan sosial media dan yang membutuhkan cake untuk acara penting dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada brand equity. Brand equity ini merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada brand awareness. Ini adalah masa PDKT awal ke customer. Zahira Bakery ini bisa membuat video, review, promosi di media sosial agar calon customer ini familiar akan suatu produk atau jasanya sehingga mengingat Zahira Bakery ini. Yang kedua yaitu ada brand association, di mana calon customer ini dapat mengingat Zahira Bakery lebih baik lagi, seperti lokasinya. Customer akan mulai mempelajari kualitas produknya juga. Yang ketiga yaitu ada brand quality. Ini erat kaitannya dengan kesan pelanggan terhadap produk atau layanannya. Jadi Zahira Bakery ini perlu memperkuat kualitas supaya bisa mendapatkan kesan yang positif. Lalu ada brand loyalty. Jika kualitas brand Zahira Bakery dapat membuat loyalitas dalam diri konsumen, maka customer tidak mudah kabur ke lain brand sebab mereka sudah percaya pada brand ini. Jika ditinjau dari keseluruhan, Zahira Bakery ini masih berada di tahap yang rendah pada konsep brand equity-nya, karena nama brand ini belum terlalu meluas atau belum dikenal oleh banyak orang. Juga lokasi yang kurang strategis karena lokasinya yang hanya dekat dengan pemukiman setempat dan membuat toko kue ini kurang terekspos dan sulit dijangkau oleh konsumen awam. Untuk peluang pasar, usaha Zahira Bakery ini dalam berbisnisnya bisa berpeluang tinggi, apalagi jika bisnisnya ditambah dengan inovasi yang lebih menarik dan masih jarang ada di pasaran. Karena sekarang kita dapat dengan mudah memesan kue sesuai keinginan kita dari segi rasa dan bentuknya. Siapapun dapat menjadi customer pada usaha ini karena produknya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama orang yang memiliki selera hidangan yang manis. Lalu produsen untuk usaha Zahira Bakery ini harus bisa memanfaatkan keunggulan yang unik sebagai ciri khas dan menjadi daya tarik pelanggan itu sendiri. Untuk strategi pemasarannya, yaitu yang pertama tentang produk. Ada berbagai jenis produk kue dengan tampilan unik dan modern yang ditawarkan di Zahira Bakery.
Yang kedua yaitu ada price, harga yang diberikan terjangkau dan dapat bersaing. Lalu di place yang ketiga, place, lokasi usaha yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat serta pemesanan bisa yang melalui online sehingga bisa memudahkan konsumen. Yang keempat yaitu ada promotion, dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan penjualan personal, bekerja sama dengan penyedia pesan antar dan membuat produk ini unik dan menarik. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pasar konsumen, menunjukkan bahwa yang pertama ada faktor budaya, di mana di sini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh nilai-nilai ideologi, kebutuhan, keluarga, dan kelas sosial. Yang kedua yaitu ada faktor pribadi, merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen dan dipengaruhi juga oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, dan profesi. Yang ketiga yaitu ada faktor sosial. Di sini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh medsos, tingkat pendidikan, ataupun pendapatan. Yang terakhir ada faktor psikologis, merupakan respon dan sikap individu terhadap kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT di usaha Zahira Bakery. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan di sini tuh harganya yang terjangkau, adanya berbagai macam jenis kue yang dimiliki sehingga memenuhi keinginan dan selera lebih banyak orang. Lalu jenis kue yang dibuat mengikuti tren yang ada di masyarakat sehingga diminati banyak orang. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang ada di Zahira Bakery ini mungkin karena kuehnya yang tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet, lalu sulit untuk mengembangkan brand image yang kuat dan kurangnya promosi. Lalu hidden place ini maksudnya karena tempat usahanya yang hanya dekat dengan pemukiman, jadi kurang dilirik oleh masyarakat luas yang di sana. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Nah, peluang yang ada di Zahira Bakery ini yang pertama, bisnisnya yang jangka panjang. Kue biasanya diperlukan dalam acara-acara seperti arisan, pesta, seminar, dan kumpul keluarga, sehingga pemesanan kue akan meningkat oleh para pembeli yang akan mengadakan acara tersebut dan akan membuat potensi untuk memperluas pemasaran. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu ada pesaing sekitar yang sudah memiliki brand lebih terkenal dari Zahira Bakery ini. Lalu persaingan yang semakin ketat karena banyak yang sudah menjalin usaha yang sama dengan harga produk yang lebih murah. Yang terakhir yaitu ada penyelesaian masalahnya. Untuk yang pertama, bisa meningkatkan promosi melalui jasa online seperti menambahkan penjualan online di fitur GoFood dan ShopeeFood ataupun GrabFood. Bisa menambah lebih banyak lagi varian kue yang menarik, lalu mempertahankan harga dan kualitas, dan menyediakan tempat untuk makan di tempat, dan mencari partner sebagai bentuk promosi usaha. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.